Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, akhwati, apakah suaranya terdengar? Terdengar Ustazah. Terdengar. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar akhwati semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, kehidupan kita semua, dimanapun bumi Allah sedang kita pijak. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkatnya lah kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian fikih muslimah pada Ahad sore ini. Dan insya Allah kita akan belajar ya seputar fikih muslimah dengan tema eh, judulnya yaitu mengenal tamu bulanan tanpa galau. Ya. Temanya haid ya insya Allah akhwati. Kemudian dan akan dibawakan oleh Ustazah Fauzia Habibah LC. Langsung saja ya kita mulai ke rangkaian acara. Yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka kajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dan akan dibacakan oleh Ustazah Masfufah. Ustazah Masfufah Mujudah. Mau jodoh Ustazah. Cuman Oke. anak lagi haid Ustazah. Afwan, Oh lagi haid. Eh, lagi terkendala haid Ustazah. oh ya nah, lah Nah, bahasa. Eh, baik Ustazah Fauzia, kira-kira dibacakan nama siapa? Ya, boleh sama Ustazah Sila aja. Mana Ya, aja? tafadhali. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, aza, maka jauhilah wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, pembacaan tilawah telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ke rangkaian acara yang ketiga, yakni materi fikih muslimah yang kita tunggu-tunggu ya, dengan judul mengenal tamu bulanan tanpa galau dan akan dibahas oleh Ustazah Fauziah LC. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah Tafadhali. Ya, Masya Allah. Jazakillah khair, Ustazah Sila sudah membuka kajian kita pada sore ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat semua ya.
Ketemu lagi Umi Trias. Alhamdulillah. Sudah Ya, Fitri, ya, alhamdulillah. Umi Yusna, sehat Umi Yusna? Alhamdulillah, Masya Ustazah. Allah. Kemarin cucunya sakit katanya ya. Iya. Qadarullah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, Amin. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ya yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman dan Islam. Juga tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhwati fillah, Masya Allah ya, ini tuh sebenarnya udah pernah kita bahas ya, Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi karena waktu itu cuaca kurang mendukung, jadi putus-putus ya. Dan kemudian kemarin sempat di polling ya, apa yang mau kita bahas. Ternyata akhwat pengen bahas tentang darah lagi, tentang darah wanita lagi. Bulan kemarin tentang munakahah, alhamdulillah selesai. Dan apa bulan ini PR-nya itu pembahasan tentang darah wanita. Tapi sebagian yang requestnya pada belum hadir. Ya, malahan Bunda Trias kayaknya bukan request ini deh. Ya, iya, Ustazah, gak ya tapi apa-apa nggak ikut. apa-apa ya, Masya Allah, nggak apa ambil Gak apa-apa. faidah lagi. Ya, murojaah lagi begitu ya. Ustazah Sila juga ya. Umi Yusna Insya juga Allah. kita murojaah lagi nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Insya Allah kalaulah tidak dipakai untuk kita, tapi mungkin untuk orang-orang sekitar kita. Kalau kita sudah punya ilmunya, ya. Baik. Kemarin temanya adalah mengenal tamu bulanan, Masya Allah ya. Karena perempuan itu adalah makhluk yang sangat sangat apa? Sangat bukan sangat rumit ya, sangat unik ya. Ada tamu bulanan, Masya Allah. Dan ini yang kita sebut dengan haid. Ya. Sebenarnya di sini bukan hanya haid saja yang akan kita bahas, tapi tentang darah yang lain juga, ada nifas dan istihadah. Tapi sebagian besar pembahasannya adalah tentang haid, Insya Allah ya. Oke, kita langsung masuk slide pertama karena lumayan banyak ya. Ya, yang pertama di sini darah yang keluar dari wanita itu ada 3 jenis darah. Ada darah haid, ada darah nifas, darah istihadah. Hanya 3 aja ya. Jadi yang akan kita bahas hanya darah yang 3 ini yang keluar dari kemaluan wanita. Kalau misalkan darahnya keluar dari tangan, nah nggak kita bahas di sini ya, Ahwat ya. Gimana kalau saya jatuh, kaki saya berdarah, ya nggak dibahas di sini ya. Itu masalahnya nanti di darah apa suci ya atau najis ya, masuknya ke situ. Ini darah yang keluar dari wanita hanya ada 3, haid, nifas, dan istihadah. Kalau nggak haid berarti nifas, kalau nggak nifas berarti istihadah. Jadi nggak ada yang Istiqomah. namanya darah yang keempat ya, nggak ada. Oke, lanjut lagi. Kemudian hukum mempelajari haid, nifas, dan istihadah. Tentunya kalau kita mau belajar, pasti pengen tahu juga ya hukumnya apa. Kalau hukumnya haram, kayak apa belajar ilmu dukun, itu hukumnya apa? Haram ya? Salam. Oh, nggak boleh. Nah, di sini ada ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, ada ilmu yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya haram. Nah, di sini kita harus tahu juga ya, ketika mempelajari tentang darah, ya, darah wanita, hukumnya apa untuk kita? Karena kita adalah wanita, betul ya? Dan darah tersebut tidak akan keluar dari perempuan jadi-jadian. Hanya pada wanita tulen aja, wanita asli pasti keluar 3 darah tersebut. Hukumnya apa nih untuk kita? Yang pertama fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban wajib yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Harus kita yang paham, ya. Fardu ain bagi setiap wanita. Kita wanita, maka mempelajari tentang darah ini hukumnya adalah fardu ain. Nggak bisa diwakilin sama ibu kita, diwakilin sama adik kita, atau sama ponakan, sama anak, dan sebagainya nggak bisa. Harus kita yang paham tentang darah. Nggak boleh sama orang lain. Ya. Kemudian apalagi di sebelah kanannya fardu ain bagi suami untuk mengajarkan istri dan anaknya. Jadi kalau istrinya nggak paham, maka siapa yang wajib memahamkannya? Suaminya,
Ya, seorang suami kalau udah punya istri, punya anak, maka dia wajib mengajarkan istri dan anaknya. Nah, pertanyaannya gimana kalau suami tersebut nggak paham? Gimana dong? Maka suami tersebut wajib atau harus mengizinkan istrinya belajar tentang fikih darah ini harus gitu ya. Karena kalau tidak bagaimana? Dia akan berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Karena tentang darah ini akan berkaitan erat tentang sah atau tidaknya sholat kita. Karena kalau kita sholat dalam keadaan haid, maka hukumnya berdosa. Atau juga terkadang kita nyangkanya darah istihadah, ya darah penyakit. Padahal ternyata darah haid. Gimana dong? Maka nanti ada hukum-hukumnya. Karena kita tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan haid. Begitupun kalau dalam istihadah, ketika istihadah, kita tetap wajib melaksanakan ibadah sholat, begitupun puasa. Begitu. Nanti ada hukum-hukumnya. Maka wajib untuk setiap wanita mempelajarinya. Kalau seorang laki-laki, maka dia pun wajib mengajarkan istri dan anaknya. Begitu, akhwati fillah. Oke, kita masuk pada yang pertama. Pembahasan darah haid dulu ya. Di sini ada penjelasannya kata para ulama dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan apa itu darah haid. Darah haid adalah damun tabi'ah. Darah yang secara tabiat yakhruju min qa'rir rahmi, keluarnya itu dari bagian dalam rahim. Yu'tadul untha idza balagat fi awqatin ma'lumah. Ya. Kemudian menjadi yu'tad, menjadi sebuah kebiasaan wanita atau kita sebut tamu bulanan gitu ya. Idza balagat, ketika dia sudah balik fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang sudah tertentu. Jadi dia itu keluarnya dari dinding-dinding rahim perempuan. Kemudian ala sabilis sihah ya dalam pembahasan lain atau penjelasan para ulama lain, ala sabilis sihah. Dia keluar dari itu karena dalam keadaan sehat, ya. Jadi bukan karena darah penyakit ya atau misalkan yang habis operasi apa namanya tuh? Pengangkatan rahim atau ada operasi apa lagi tuh namanya? Operasi kista gitu ya. Itu kan keluar darahnya sebab apa? Sebab operasi. Nah, ini kalau darah haid itu ala sabilis sihah karena sehat. Walaupun misalkan saya keluar haid tapi suka sakit. Nah, itu bukan berarti penyakit, bukan. Justru itu proses pengeluarannya saja. Tetapi ketika seorang perempuan bisa haid, itu adalah sehat. Kalau ada perempuan nggak haid berbulan-bulan, ini perlu ada pengecekan khusus gitu ya. Mungkin ada yang terjadi di bagian rahimnya, perlu dicek ya oleh ahlinya, oleh dokter. Nah, kemudian di sini haid adalah darah yang keluar dari farji kemaluan seorang wanita yang telah balik itu yaitu pada usia 9 tahun Hijriah pada waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Karena kalau melahirkan itu bukan dinamakan dengan darah haid tapi dinamakan dengan darah nifas. Ya, nanti akan dibahas. Kemudian di sini menjadi catatan penting. Seorang anak perempuan disebut haid kalau dia sudah masuk usia 9 tahun Hijriah. Jadi patokannya Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Misalkan sekarang tahun 2025 nih ya. Nah, dulu anak ini lahirnya pada tahun 9 tahun yang lalu berarti tahun berapa? 2016. 2016 misalkan ya. Nah, hitungannya bukan tahun Masehinya, tetapi tahun Hijriyahnya. Hitung nih. Oh, udah kalau di tahun Hijriyah dia udah 9 tahun atau biasanya berbedanya sekitar 15 hari ya antara Hijriyah dengan Masehi, kurang lebih seperti itu. Maka hitungannya 9 tahun Hijriyah. Oke. Dan di sini merupakan ada dalil ya dari yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Sila. Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya. Nah, ini siapa yang bertanya? Masya Allah ya, para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil mahid, tentang haid. Ya, kenapa mereka bertanya? Masya Allah, karena dulu itu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, mereka kalau ada perempuan haid itu diungsikan, ya, diasingkan. Bahkan ada juga yang dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ya. Atau kalau mau ngasih makan dilemparin doang. Kenapa? Karena maaf ya, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka merasa jijik ketika
Ketika apa? Ketika istri mereka dalam keadaan haid, ya. Jadi mereka ngerasa udah kamu harus pulang ke orang tua kamu, bahkan ketika mau ngasih makanan pun dilemparkan aja gitu ya. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Kemudian kata Rasulullah, di sini qul huwa adha. Kata Allah, qul katakanlah olehmu Muhammad, huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, ini menjadi catatan penting juga akhwati fillah. Kata Allah, katakanlah bahwa haid itu adalah adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri kalian di waktu haid atau fil mahid itu afwan. Al mahid adalah tempat keluar haid. Jadi dalam Islam ketika seorang perempuan haid itu bukan dijauhi jasadnya gitu ya, tapi tempat tempat keluar haidnya, nggak boleh digauli. Maksudnya seperti itu. Tetapi orang-orang jahiliyah terdahulu ketika seorang perempuan haid benar-benar dijauhin, ya. Kamu pulang ke orang tua kamu atau di rumah juga ditentukan tempat yang khusus agar mereka tidak dekat-dekat dengan suaminya begitu ya. Tapi dalam al-mahid adalah tempat keluarnya haid itu farjinya. Maka di sini pun keluar hukum bahwasanya seorang perempuan yang sedang haid ini haram hukumnya digauli oleh suaminya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna sehingga mereka suci, sehingga mereka selesai dari masa haidnya. Ya. Kemudian ini ada kata yathurna. Insyaallah dalam bahasa Arab kalau yathurna itu maksudnya perempuan yang sudah selesai dari masa haid. Faida tatoharna. Nah, ini beda lagi bahasanya. Kalau pakai tatoharna, maksudnya apa? Tatoharo. Ketika dia sudah mandi, nah ini mohon maaf ya, mungkin yang sudah pada menikah ini, kalau sudah selesai haid tapi belum mandi, maka tidak boleh dulu digauli. Karena dalam ayat ini faida tatoharna, maka kalau sudah mandi dulu ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada yathurna, ada tatoharna, ini berbeda ya. Kalau ini selesai dari haid, kalau ini sudah mandi janabahnya. Maka bolehlah seorang laki-laki menggauli istrinya ketika sudah selesai dari masa haid. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci. Oke, sampai sini. Kecepatan? Paham nggak? Ummahat, Insya insyaallah. Allah paham. Oh, udah ya. Oke, sekarang kita masuk waktu haid. Nah, ini yang menjadi suka bingung kaum perempuan ya, Masya Allah. Seputar waktu haid ya, ada 3 kategori. Yang pertama, minimal. Kalau dalam bahasa kitab aqall ya. Aqallul haid, minimal batas haid itu adalah 24 jam. 24 jam. Kalau dalam kitab Safinah misalkan ya, yaumun walailah, sehari semalam. Tetapi dijelaskan lagi oleh ulama kontemporer bahwa yang dinamakan yaumun walailah adalah berapa? Arba wa isyrina sa'atan, yaitu 24 jam. Ya, harus 24 jam. Jadi akhwati, mohon maaf kalau misalkan ada anak ya atau yang baru haid ya, atau juga agak aneh nih ketika keluar darah tapi nggak normal. Misalkan di tanggal 1 Januari keluar darah cuma 2 jam. Tanggal 2 jam juga keluar. Ya, tanggal 3 keluarnya 2 jam lagi. Udah gitu terhenti aja di hari keempat, nggak keluar darah lagi. Coba kita total ya, hari pertama 2, ya, hari kedua 2 kali 3 berarti berapa jam? 6 jam. 6 jam. Jadi masuk nggak? Masuk minimal haid apa tidak? Belum. Belum. Ya ini hati-hati. Ya, berarti saya 3 hari enggak. Lihat dulu darahnya kalau cuman 2 jam per hari dikali 3, maka hanya 6 jam, maka tidak masuk pada minimal haid. Begitu. Atau juga misalkan ya, hari pertama 5 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 1 jam ya. Sampai hari ke berapa nih? Hari ke-5 lagi. Hari pertama 5, hari selanjutnya cuma sejam-sejam dan nggak sampai 24 jam, maka itu pun adalah darah istihadhah, bukan darah haid. Atau selama 15 hari, 1 hari cuma keluar 1 jam. Hari pertama 1 sampai hari ke-15 cuma 1 jam. Berarti 1 dikali 15
cuma 15 jam, maka tidak masuk pada minimal waktu haid. Ya hanya 15 jam tidak belum dinamakan dengan haid. Maka bagaimana? Ya udah diqodho aja gitu ya. Diqodho. Nah, bagaimana melihatnya? Apakah darah itu keluar terus-menerus seperti itu? Nggak gitu juga, akhwati fillah ya. Kalau seorang keluar darah sejam terus-menerus gimana? Pasti habis darahnya ya. Darah. Bukan seperti itu, tetapi ketika kita ke kamar mandi misalkan ya, dilihat di pembalut kita, oh masih kayaknya darah yang baru nih, baru keluar, maka itu hitungannya. Misalkan pas duhur kita lihat pembalut ada darah yang keluar ya, masih basah ya, kemudian kita ganti pembalut itu, pas waktu asar kita cek lagi, ini bukan darah yang tadi, kayak ini masih darah baru misalkan ya, maka hitung dari duhur sampai asar itu berapa jam gitu. Jadi bukan darah yang terus ngocor begitu aja, enggak, bukan seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua maksimalnya 15 hari. Nah, kalau dari minimalnya ditentukan dari jamnya, kalau secara maksimumnya itu dilihat dari harinya, berapa hari. Kalau ada seorang perempuan lebih dari 15 hari keluar darah, ya, maka patut dicurigai darah tersebut bukan darah haid, melainkan darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah penyakit gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas gimana kalau lebih dari 15 hari, nanti ada beberapa metode yang bisa kita pilih ya. Kemudian bagian ketiga, ada umumnya atau bahasa para ulama dinamakan dengan ghalib. Ya, galib-galibnya itu adalah 6 sampai 7 hari. Walaupun ada kok yang 4 atau yang 5, tetapi secara penelitian para ulama ya Masya Allah mereka sampai menanyakan saat itu kepada kaum perempuan, berapa hari kamu haid? Oh 6, kamu 7, 6, 7. Ternyata lebih banyak di angka 6 sampai 7 hari. Begitu ya. Jadi ada minimal, ada maksimal, ada umumnya berapa hari. Oke, kemudian kaidah mengetahui darah haid. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa seorang anak perempuan ketika sudah 9 tahun Hijriah dan keluar darah, maka itu sudah dinamakan dengan darah haid. Biasanya kalau kita lihat tahun Hijriah dengan tahun Masehi, biasanya lebih tua tahun Hijriah. Betul nggak? Betul ya. Bisa jadi usia Masehinya masih 8 tahun setengah misalkan. Tapi ketika dilihat Hijriah sudah 9 tahun. Ya, makanya kalau seorang umat Islam itu benar-benar harus tahu tentang bulan Hijriah ya, tentang dia lahir bulan apa, tahun berapa yang dihitungnya di Hijriah. Jadi kalau ada seorang anak perempuan baru usia 7 tahun keluar darah, kita nggak bisa bilang itu darah haid. Kenapa? Karena minimalnya pada usia 9 tahun Hijriah Ya. itu ya. Kita bahas. Kemudian darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam, darah yang keluar di hari tidak lebih dari 15 hari. Kemudian darah yang keluar didahului 15 hari masa suci. Ya, tadi kalau ini tidak sudah dijelaskan. Kemudian di sini kalau misalkan kita keluar darah ya atau haid terakhir itu di tanggal 1 Januari misalkan ya udah selesai haid. Tiba-tiba keluar darah di tanggal 10. Nah, ini belum 15 hari ya karena baru 9 hari kan 2 sampai 9 ya, baru 9 hari, maka di hari tersebut belum ketika keluar darah di hari ke-10 belum dinamakan darah haid. Kenapa? Karena dari masa haid pertama ke masa haid kedua itu minimalnya harus 15 hari suci gitu ya. Kemudian selanjutnya darah yang keluar tidak didahului kelahiran karena kalau didahului kelahiran bukan dinamakan dengan darah haid melainkan darah apa? Darah apa, Hawat? Darah nifas ya. Oke. Nah, akhwati fillah di sini ada beberapa jenis warna darah haid. Kalau dalam kedokteran mereka hanya menganggap darah itu cuma ada 2 aja, ya. Warna hitam, merah, atau ada juga yang 3 ya, merah kehitaman sama merah. Ya, para ulama di sini dalam fikih tentunya ya. Kata Syekh Muhammad bin Hasan Al-Maliki menjelaskan annal alwana khamsah aqwaha as-sawad thummal hamrah thumma syakrah thumma safrah thummal kidrah ya. Jadi para ulama fikih mengatakan bahwa warna darah haid itu ada 5. Berbeda dengan secara medis gitu ya. Kalau kata dokter hanya 2 atau 3 saja, tapi kalau dalam fikih itu ada 5.
Yang pertama hitam, ya mungkin hitamnya bukan hitam begini ya, ini bayangan aja. Ada hitam, kemudian merah kehitaman, kemudian warnanya merah seperti atau agak keping-pingan ya. Kemudian sofra, agak kekuning-kuningan atau coklat, kemudian terakhir ada keruh. Jadi kalau kita masih keluar darah ya, misalkan ada kuning atau coklat atau keruh, maka ini masih dikategorikan darah haid gitu ya. Jadi bukan hanya merah aja, bukan hanya merah kehitaman aja, tetapi kalau kita masih keluar warna coklat, warna kuning, warna keruh, maka itu masih terhitung darah haid ya. Oke, ciri-cirinya ini bisa apa namanya, kita bisa mengenal darah kita masing-masing seperti apa. Ini secara umum ada yang kental berbau, ada juga tapi kok ada apa yang kental tapi tidak berbau, ada juga yang encer berbau, ada juga encer yang tidak berbau. Ini macam-macam ya setiap akhwat ya. Kemudian di sini sebagai peringatan bahwasanya perbedaan warna dan sifat darah tidak banyak, artinya kecuali bagi wanita yang mengalami istihadah kubro. Nah, nanti kalau misalnya kita bahas tentang istihadah kubro, ini harus paham tentang darah kita. Darah kita seperti apa? Darah haid itu yang sering kita temui seperti apa ini perlu dipahami karena akan dibahas di istihadah kubro. Ya. Oke, hukum darah yang terputus. Ya, misalkan akhwat, kita lagi haid nih ya, haidnya tapi udah mencapai waktu minimal 24 jam. Misalnya di hari pertama darah keluar sekitar 10 jam. Hari kedua 10 jam. Hari ketiga 10 jam. Berarti berapa jam akhwat? 30. 30 ya. 44 Udah jam. masuk minimal haid belum? Iya, sudah. Udah ya. Oke, tiba-tiba di tanggal keempat darah nggak ada nih. Berhenti aja tiba-tiba. Nah, maka di sini akan kita bahas ada dua qaul. Apa yang harus kita lakukan ketika darah terhenti? Atau bahasa kita darah mampet ya. Ini sering terjadi kalau bulan Ramadan agak nyesek ya akhwat ya. Ummahat betul nggak? Udah mah Pagi nggak jamnya. saum, iya udah saum, ternyata ada lagi darahnya gitu ya. Maka harus dikodok tetap ya. Dan di sini bagaimana kita menghukumi, kita menyikapi darah yang mampet. Nah, ada namanya qaul sahab, ada qaul laqat. Yang kalau pertama yaitu adalah pendapat pertama dari madhab Syafi'i dan Imam Hanafi, darah yang keluar terputus-putus dalam jangka waktu 15 hari, misalkan 3 hari tadi ada darah, 4 hari, ke hari kelima enggak ada, hari keenam ada lagi, misalkan ya, terus seperti itu. Jika darah tersebut dikumpulkan dan mencapai 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Ya, jadi harus dihitung dulu nih, kira-kira udah masuk darah haid apa belum. Maka kata kaul ini di saat terputus atau udah bersih ya nggak ada darah, bersih di antara darah yang terputus-putus tetap dihukumi haid. Begitu akhwat ya. Jadi kalau dalam kaul yang pertama atau pendapat yang pertama, misalnya hari pertama ada haid, 2, 3 ada haid. Kemudian ketika di total ini sudah ada lebih dari 24 jam berarti haid ya. Berarti ketika di hari keempat nggak ada darah haid, maka kalau kebiasaan, kembali ke kebiasaan ya, saya kebiasaan keluar haid itu kan 6 sampai 7 hari misalnya. Tapi berhenti di tanggal 4. Ya udah, tungguin aja dulu. Karena takut apa? Karena takutnya di hari keempat dan kelima itu akan Keluar keluar kembali. darah haid lagi karena dia udah punya kebiasaan gitu ya. Maka kata kalau sahab itu tungguin aja dulu sampai mencapai waktu apa namanya kebiasaan dia. Paham nggak kalau pertama? Paham ya. Jadi kalau terputus itu Paham. kalau memang kayaknya kita masih punya firasat yang kuat kayak bakal keluar darah haid lagi. Itu kalau pertama. Kemudian kalau yang kedua namanya qaul laqat. Kalau ini merupakan pendapat madhab Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah bahwa saat terputusnya darah itu dihukumi suci. Ya udah ketika sudah terputus darahnya langsung mandi dan langsung melaksanakan sholat gitu. Kalaupun keluar lagi ya udah itu haid lagi gitu ya Ahmad ya. Sampai Jadi berapa hari memang itu, Ustazah? gimana? Kalaupun keluar lagi, dihitung sampai 15 hari tadi berarti, yang kau Iya, lakukan. yang penting nggak boleh lebih dari 15 hari. Hmm. Jadi kalau kau lakot ini kalau udah terhenti darah
ya udah kamu mandi, sholat gitu. Atau kalau bulan Ramadan ya udah langsung sholat, langsung saum lagi begitu, langsung melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Cuman ini konsekuensinya di kalau sahab itu kalau ternyata di tanggal 45 teh ya udah kita nggak sholat ya. Tapi ternyata dan nggak keluar darah lagi. Berarti di tanggal 4 dan 5 tersebut dikodok sholatnya ya. Kalau di kaulakot ini lebih hati-hati juga kan. Kenapa? Karena takutnya nggak keluar darah lagi sampai nantinya gitu. Ya, ini silahkan mau ambil pendapat yang mana. Kalau sudah punya kebiasaan, saya biasanya keluar darah lagi kok gitu di tanggal 6 atau 7 gitu. Mangga silahkan. Tapi kalau yakin benar-benar sudah suci, sudah bersih, tidak ada darah haidnya, maka mending mandi aja begitu ya. Daripada harus kodok ya. Ya, ini bebas ya. Kemudian kita langsung kasih contoh di sini. Jika seorang wanita mengeluarkan darah tanggal 1 dan 2 nih, saya kasih tanda warna merah ya. 1 dan 2 keluar darah, kemudian terhenti di tanggal 3 dan 4, keluar lagi tanggal 5 dan 6 ya. Kemudian berhenti lagi 7 sampai 10, berdarah lagi 11 sampai 13. Bagaimana hukumnya? Maka ya tadi itu, kalau sahab dan lakot silahkan ambil pendapatnya. Dan hikmah dari mengetahui qaul sahab dan lakot adalah hukum ibadah yang dilakukan pada hari terputusnya darah. Jadi kalau kata qaul lakot, misalkan ini tanggal 3 dan 4 kita sholat ya. Ya udah, ibadah ini dianggap sah. Dianggap sah. Bahkan kalau kita saum di tanggal 3 dan 4 ini dianggap sah juga. Begitu. Tapi dalam qaul sahab, karena ini tuh masih tergolong haid sampai karena belum mencapai maksimal harinya. Masih 13 hari kan di total 1 sampai sini. Maka di tanggal 3, 4, 7, 8, 9, 10 walaupun tidak keluar darah haid itu wajib dikodo untuk saum. Kalau sholat mah nggak usah dikodo ya akhwat ya. 3, 4 nggak usah ngodoin sholat. Haid itu tidak usah ngodo sholat. Tapi kalau saum wajib dikodo ya, saum Ramadan misalnya. Begitu hikmahnya seperti itu. Ya, sekarang paham nggak yang tadi qaul lakob dan sahab, lakot dan sahab? Insya Allah ya. Paham. Kita biasanya yang mana nih? Saya kalau putus darah langsung sholat, silahkan. Saya mau nungguin, silahkan. Ya, berarti antara dua qaul tersebut. Yang penting ya jangan yang qaul ketiga ya. Di sini nggak ada qaul ketiga. Nah, sekarang hukum ketika melihat darah keluar atau darah berhenti. Oke. Jika seorang wanita telah mencapai usia haid, tadi berapa usia haid minimalnya, akhwat? 9 Hijri. 9 ya, mengeluarkan darah ya, ada anak keluar darah setelah atau yang kemudian setelah didahului suci 15 hari atau lebih, maka dari keluarnya darah tersebut dihukumi haid secara zahir walaupun belum tahu akan mencapai 24 jam atau tidak dalam jangka waktu 15 hari. Maksudnya gini, akhwat. Misalkan ya, di hari pertama hari tanggal 1 lagi nggak apa biar gampang ngitungnya ya. Saya keluar darah 5 hari. Ya, baru 5 hari. Jangan dulu berprasangka ini istihad, jangan dulu akhwat ya. Tunggu dulu, besok ada lagi nggak? Oh, ada lagi 5 jam lagi. Kan di total baru 10 jam. Ya. Kemudian besoknya ada 2 jam lagi misalkan ya, maka ketika keluar darah ya udah kita menganggap itu haid dulu aja. Menganggap haid selagi sudah didahului masa suci 15 hari ya. Gitu. Jadi kalaulah ditunggu-tunggu sampai 15 hari belum nambah juga jamnya, masih di angka masih stagnan di angka 10 jam, maka yang tadi terlewat itu harus diqodho. Enggak apa-apa, enggak usah mandi karena bukan haid. Karena baru berapa jam tadi? Baru 10 jam misalnya. Jadi ketika kita melihat darah, itu sudah kita hukumi darah haid aja dulu gitu, ya. Selagi sudah didahului oleh masa suci selama 15 hari. Nah, sekarang berhenti sebelum mencapai 24 jam. Ya, maka dia harus segera bersuci dengan wudhu tanpa perlu mandi, lalu melaksanakan sholat
Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang menyatukan antara yang pertama kali haid dan yang sudah haid dan ada yang memisahkannya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ternyata belum tadi yang sudah dibahas ya, belum sampai 24 jam, maka darah yang tadi itu tidak dinamakan dengan darah haid melainkan darah istihadah, maka langsung aja wudhu melaksanakan sholat ya, nggak usah mandi karena bukan darah haid. Sekarang kalau berhenti setelah mencapai 24 jam, karena sudah masuk minimum masa haid, maka dia wajib mandi dan melaksanakan sholat. Dalam hal ini jika darahnya berhenti setelah mencapai 24 jam, akan tetapi belum mencapai kebiasaan haidnya, maka bisa memilih antara qaul sahab atau qaul laqat yang sudah kita bahas tadi juga ya, Watillah. Misalkan di total nih, jam hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam ya, kemudian terhenti itu kan udah 24 jam. Maka di sini kita boleh memilih antara dua qaul sahab atau qaul laqat. Mau langsung mandi ya, mau langsung bersuci atau mau nunggu sampai mencapai waktu kebiasaan haidnya. Nah, sekarang berhenti setelah melampaui kebiasaan haid. Maka dia wajib mandi melaksanakan sholat dan puasa. Berhenti setelah melampaui kebiasaan haid. Kalau ternyata lebih dari kebiasaan haid, maka itu tidak dinamakan dengan haid ya. Tapi sudah dianggap sebagai istihadah. Nah, bagaimana cara mengetahui berhentinya darah? Jadi dulu ada para sahabat itu sahabiah ya. Para sahabiah itu mereka ketika ingin menanyakan sesuatu, mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ya, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana kita mengetahui sudah suci atau tidaknya haid ya, darah haid kita udah bersih apa belum? Maka kata Rasulullah SAW, itu ada hadisnya ya, itu dengan memasukkan kapas putih ya, hatta sampai muncul sampai tidak ada bercak sama sekali gitu ya, udah nggak ada keruh, udah nggak ada kuning ya, yaitu dan caranya adalah dengan mengoleskan kapas putih ke bagian dalam farj atau kemaluan sekiranya dirasa darah itu berhenti pada jam-jam menjelang waktu sholat. Jadi kita harus peka juga ya, kalau misalkan udah mau selesai kan suka kelihatan ya darah itu udah mulai tidak merah lagi atau mulai keruh-keruh gitu, kayak udah mau selesai haid, maka setiap mendekati waktu sholat, kita harus langsung ngecek kemaluan, apakah masih ada atau tidak. Itu dengan kapas putih. Pernah ada yang nanya, boleh nggak kalau pakai cotton bud? Ya, ya lebih baik pakai kapas atau pakai tisu yang dibasahi gitu ya, apakah masih ada keruh di bagian kemaluan atau tidak, sehingga benar-benar yakin dia sudah selesai dari masa haidnya. Nah, di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabiah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana kapan bersucinya seorang perempuan haid, maka kata Rasulullah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassah al-bayda turidu bidzalika tuhra minal haidha. Kata Rasulullah, janganlah terburu-buru menganggap suci sampai engkau melihat al-qassah al-bayda. Apa? Itu cairan putih ya. Jadi kalau masih ada keruh, masih kuning, maka itu belum dikatakan suci dari haid. Gitu. Jadi kalau para sahabat itu ya malu-malu sebenarnya, tetapi janganlah kalian malu dalam kebaikan gitu ya. Masya Allah, kan mereka malu ya mau nanya ke Rasulullah, sehingga yang menjadi perantara adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sini sebentar. Haid datang setelah masuk waktu sholat. Jika seorang wanita keluar darah haid setelah masuk waktu sholat dan dia belum sempat mendirikannya, maka ia wajib mengqadha sholatnya setelah dia suci. Ini insya Allah jelas ya. Misalkan udah adzan zuhur, kita belum sholat. Tiba-tiba pas ke kamar mandi ternyata keluar darah haid. Maka sholat zuhur itu harus diqadha gitu. Atau pas keluarnya waktu asar, kita belum sholat, maka wajib diqadha sholatnya. Nah, di sini kalau misalkan ya, jika seorang wanita suci dari haid pada waktu sholat tertentu, maka ia harus segera
bersuci dan melaksanakan sholat di waktu tersebut dan tidak boleh menunda sampai keluarnya waktu sholat. Kalau tadi misalkan haid di waktu sholat, kalau ini suci, ya kita bersih di waktu sholat, maka wajib langsung melaksanakan sholat tersebut. Di sini suci sebelum waktu subuh, ya wajib mengqadha sholat maghrib dan isya. Misalkan sekarang subuh jam berapa? Subuh jam 5 ya. 4.20. Oh, jam 4.30. Oke. Kita ternyata bangun jam 4 kemudian melihat celana dalam kita udah bersih, udah nggak ada darah ya. Dan itu belum masuk waktu subuh. Maka wanita tersebut wajib mengqadha maghrib dan isya. Sebenarnya karena di waktu isya, tapi karena maghrib dan isya ini adalah dua waktu yang bisa dijamak, yang bisa dijamak ya, digabungkan, maka ketika dia bersuci sebelum subuh, isya dan maghrib wajib diqadha. Kemudian suci saat subuh, wajib sholat subuh aja. Ya, misalkan akhwat suci di waktu jam 5 subuh, ya udah sholat subuh aja yang dilaksanain. Bagaimana kalau sucinya saat duhur? Ya udah sholat duhur aja yang dikerjain. Kalau suci waktu asar, wajib qadha duhur dan sholat asar. Kenapa? Karena duhur dan asar itu waktu yang istidrakul waqt atau namanya apa? Satu frekuensi waktu ya yang bisa dijamak. Kemudian suci saat maghrib, sholat yang wajib ya sholat maghrib aja. Kemudian ketika suci sholat isya, wajib diqadha maghrib dan sholat isya. Bisa difahami ya akhwati fillah? Insya Allah. Insya Allah ya, mandinya sucinya kapan? Maka ada yang wajib diqadha, ada yang cukup waktu itu aja. Ya. Sekarang keputihan, ini juga ya yang sering kita alami kaum perempuan, ada hukum-hukumnya ya, cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Itu ada 3 wilayah. Wilayah pertama yang harus dibasuh saat bersuci dari buang air kecil, yaitu wilayah yang terbuka saat jongkok. Jadi kalau kita jongkok itu ya wilayah pertama. Ada juga bagian kedua wilayah yang lebih dalam lagi dari wilayah pertama, yaitu yang diperkirakan yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami. Kemudian yang ketiga wilayah yang lebih dalam lagi yaitu wilayah yang tidak terjangkau oleh kemaluan suami. Nah, di sini ada hukum-hukumnya kalau ada cairan yang keluar dari 3 tempat tersebut. Hukum cairan yang pertama wilayah 1 mutlak suci. Jadi akhwati fillah, kalau misalkan ada keluar cairan dan diperkirakan itu kayaknya dari bagian luar, ya, bagian luar apa? Kemaluan ya, atau ketika kita jongkok kurang lebih di situ, maka itu dihukumi suci. Kalau tidak ada sebab apapun, mohon maaf ya. Tapi kalau karena sebabnya kecapean, tiba-tiba keluar apa? Lendir atau juga karena ada syahwat, ya mohon maaf ketika melihat seseorang, melihat sesuatu keluar syahwat, itu mah udah najis hukumnya. Kalau ini tiba-tiba aja keluar tanpa sebab apapun dan ia di wilayah yang pertama, maka itu dihukumi suci. Paham akhwat? Ya, jadi tidak semua yang keluar dari kemaluan, yang cairan putih itu hukum najis, tidak seperti itu. Dibedakan dulu oleh para ulama keluarnya dari mana. Gitu. Kemudian yang kedua, ada perbedaan pendapat para ulama, yaitu di bagian kedua ini ya. Yang di sini ada yang mengatakan antara suci atau tidak suci. Kemudian bagian ketiga, mutlak najis. Jadi kalau ada cairan yang keluarnya dari bagian dalam banget, ya atau bagian ketiga yang tadi sudah kita baca, maka ini mutlak najis sepakat para ulama. Jadi yang kedua aja yang ada perbedaan para ulama. Maka hukum keputihan bisa ditarik dari 3 kaidah yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, masih ada waktu Ustazah Sila? 4 menit lagi ya Ustazah. 4 menit lagi. Oke, mungkin mau lanjut dulu atau gimana? Masuk istihadhah atau kita buka sesi tanya jawab dulu? Yang tadi sudah yang ke keputihan itu diulang sedikit tadi agak itu yang masalah yang tadi darah keputihan itu ya ini ya. Bukan Gimana darah tadi, keputihan Pak? Umi ya. Apa nih? Keputihan Cairan aja. lembab. Yang lembab ya, yang lembab Hmm. ya. Gimana? Yang bingung 1, 2, 3? Kalau yang tadi keputihan itu termasuk apa sih tadi? Nah, ada wadi Umi ya. Ada Heeh. wadi, ada madi, ada mani. Betul ya?
Mm-mm. Wadi. Kalau wadi itu apa? Kalau wadi biasanya keluarnya itu kalau kita dalam keadaan capek. Seseorang perempuan Hmm. kalau ngambil bawa barang berat gitu ya, atau misalnya karena pikiran ya lagi ujian stres, itu namanya wadi. Darah wadi keputihan ya, cairan namanya wadi. Ini najis ya, tiba-tiba keluar. Karena itu berarti kalau para ulama mengatakan najis berarti karena di bagian ini keluarnya dari bagian dalam banget di sini ya. Kemudian ada madi. Madi itu biasanya di muqaddimatus syahwat. Biasanya ketika seseorang perempuan atau laki-laki juga bisa terjadi melihat sesuatu yang membuat naik syahwatnya, keluarlah cairan tersebut, maka itu dinamakan dengan madi. Itu pun sepakat ulama najis. Ya. Bagaimana dengan mani? Jadi biar gampang ingatnya ada wadi, madi, mani. Kalau air mani itu biasanya ketika sudah terjadi puncak syahwat atau hubungan suami istri bisa jadi seperti itu. Dan di sini hukum mani pun ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Kenapa ada yang mengatakan tidak? Karena dulu Rasulullah SAW pun pernah ya ada mani di baju beliau kemudian dikerik oleh Sayyidah Aisyah. Ini menjadi dalil bahwa tidak najisnya mani. Karena kita pun kita makhluk ya yang minan nutfah. Allah ciptakan dari setetes air mani juga. Itu menjadi dalilnya. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat mani itu adalah najis. Itu secara cairannya ya. Nah ini kalau jadi kita lihat keluarnya dari bagian pertama, kedua atau ketiga. Kalau yang pertama itu mutlak suci. Nggak ada sebab apapun ya, Ahwat ya. Misalkan tiba-tiba basah aja ya bagian kemaluan kita. Karena memang perempuan itu ada mahalur rutbah ya. Ada rutubatul farji. Rutubatul farji itu apa? Bahwa kemaluan wanita memang sifatnya basah, begitu ya. Betul? Betul ya. Dan itu kalau tidak ada sebab apapun, tiba-tiba kalau misalkan tadi sebab karena membawa beban atau karena stres, tiba-tiba keluar wadi. Nah, ini hukumnya jadi najis, bukan darah keputihan tersebut ya. Begitu Umi Yusni. Umi Jadi Yusna apa nih? cara membersihkan najisnya itu yang tadi najis sama wadi itu cukup dicebok aja gitu saja ya. Betul, dan ganti celana dalamnya. Ganti. Nah, gitu. Nah, Mm-mm. ini saja mohon izin tanya nih. Kan kita lagi sholat. Tadi kita udah cebok lah gitu, misalnya habis pipis atau apa. Nah, ketika lagi mungkin dalam satu gerakan, mungkin kita lagi gerakan dari sujud mau ke duduk gitu ya, atau dari eh, dari sudut mau berdiri, itu kayak berasa gitu sudah, kayak berasa. Ih, apa yang keluar? Itu kita batalin sholat atau gimana? Kayak misalnya ada yang berasa kan di kemaluan kita kayak ada yang keluar gitu, Mm-mm. gitu. Misalnya tuh, biasa kan orang-orang yang sudah uzur ya, kadang-kadang udah yang ya mungkin kayak saya udah di atas 50 nih. Mungkin tapi alhamdulillah sih belum cuma ada suka pernah teman-teman kita lagi ngobrol batal nggak ya gitu. Biasanya kalau yang udah di atas 60 itu udah ini katanya suka itu saja kalau lagi sholat Keluar angin bukan? Itu aja bukan keputihan kayak aja. kayak kayak cairan kayak berasa Mm-mm. kita kan kalau haid itu kan saya kan udah baki ya Mm-mm. kalau kan berasa tuh keluar itu kayak katanya ada yang suka keluar tuh kalau orang yang sudah di atas 60 gitu Oke, itu batal diyakinkan tuh Umi, diyakinkan keluarnya dari mana dulu? Kira-kira dari nih. depan sih dari pintu depan Maksudnya dari dari bilik. wilayah kalau kita jongkok kan ini wilayah pertama ya, ketika pipis nih. Jadi itu Hmm. wilayah pertama. Kita yakin nggak dari wilayah pertama keluarnya? Oh gitu. Iya, Ya, basah cuman kalau sebatas basah memang basah. Itu batul farji itu memang iya. basah ya. Kayak ada yang net apa pokoknya berasa kan kita kalau haid itu ada suka keluar kan berasa dulu ya istilahnya. Mm-mm. Nah, ini katanya kalau lagi sholat tuh kadang-kadang apa tadi bekas pipis yang belum air yang bekas kita cebok gitu Mhm. apa memang pipisnya yang belum tiris atau gimana bingung tuh Ustazah apa Iya, kita batalin apa dilanjutin aja gitu nggak usah jangan dibatalkan Masya sholatnya. Allah ya. Ini kalau dalam kaidah fikih ada namanya mayuribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu. Kalau kita Oh gitu. ragu, ini kayaknya najis, ya udah batalin. Tapi Oh kalau gitu. kita yakin, ini kayaknya di wilayah pertama nih keluarnya. Nah, kalau Hmm. kita yakin kayaknya itu bekas tadi
buang air kecil, ya wayahna ya batalin ya gitu. Jadi kembali ke keyakinan. Dan gini ada tipsnya juga akhwati fillah ya Masya Allah, ada namanya istibro ya. Jadi kalau habis buang air kecil, kita disunnahkan mendehem gitu ya. Kayak menghejen ya, menghejen. Biar benar-benar keluar semuanya. Jadi nggak ada sisa dari air kencing ya. Buang air kecil itu benar-benar selesai. Pernah dengar itu? Iya. Nah, karena bisa jadi ketika kita buang air kecil tuh masih ada yang tersisa. Mereka didehemkan sampai benar-benar selesai gitu. Karena memang kalau misalkan yakin itu adalah sisa buang air kecil, maka lebih baik gitu ya batalin dulu, cebok kembali wudhu lagi, ganti sidinya gitu ya, biar lebih yakin. Tapi kalau sudah sering banget saya setiap sholat seperti itu, gimana dong? Ya maka itu takutnya was-was syaitan. Udah tinggalin aja, maksudnya bukan tinggalin, lanjutin aja sholatnya. Karena ada juga ternyata ya, ini banyak kasus saya tuh kalau udah sholat, lagi sholat, pengen aja keluar angin. Ada yang kayak gitu ya. Ini was-was syaitan, itu dari syaitan. Karena katanya di luar sholat mah nggak pengen keluar angin tuh, tapi kalau lagi sholat suka pengen aja ya. Gimana dong? Ya udah yang penting gitu saya kadang suka mang-mang tuh kayak ragu ini keluar apa enggak nih anginnya nih. Maka dalam kata para ulama, selagi tidak ada bunyi, tidak ada bau, ya udah itu bukan kentut, udah selesai gitu ya. Kan suka ada juga ya, misalkan saya udah tahan-tahan gitu, tiba-tiba kok hilang ya pengen pengen buang anginnya. Selagi nggak ada bau dan nggak ada bunyi, udah lupakan aja, nggak ada ya. Bisa jadi mungkin naik lagi ke bagian punggung kita ya, wallahu alam. Ya kita lihat dulu karena Masya Allah ya, jadi ada hukum ma'fu anhu. Kalau memang terus-terusan terjadi, kalau ada seorang perempuan terus saja keluar darah, keluar keputihan seperti itu hukumnya ma'fu atau diampuni. Ya Masya Allah. Karena ini dia tidak bisa menghindari itu, udah jadi ujian dari Allah gitu ya. Maka insya Allah ma'fu anhu hukumnya. Begitu Umi Yusna? Ya, baik Ustazah, lanjut. Insya Allah ya. Oke, Ustazah Sila bagaimana? Ya Kita Ustazah, dilanjutkan aja karena sampai 17.30 ya Iya kalau betul. untuk sekarang. Oke, nanti kan soalnya kalau tentang haid aja nanti nggak akan membahas istihadah juga soalnya ya. Nanti belum selesai pembahasannya. Kita lanjut dulu Ahwat ya, kalau ada tanya jawab mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab di grup aja mungkin ya Ustazah Sila. Ya, boleh Ya, Ustazah. insya Allah. Afdalnya lagi pakai suara nggak apa-apa ya, nanti biar lebih jelas pertanyaannya seperti apa. Oke, mohon izin kita lanjut ke istihadah. Tadi haid sudah mengetahui ya ciri-ciri haid. Sekarang istihadah. Apa itu istihadah? Di sini ada dalil ya. Ya Rasulullah, ini dari Fatimah binti Abi Hubaish. Inni ustahadu fala athar afa ada ussalah. Qala la inna dzalika irkun walakin da'is salah qadral ayyamil lati kunta tahidina fiha thumma igtasili wa salli. Dia bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku mengalami istihadah, maka tidak pernah suci. Apakah aku meninggalkan salat? Ya, jadi ini menunjukkan tentang hukum istihadah. Maka Nabi menjawab, tidak, itu adalah darah penyakit. Irkun itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya keringat. Ya, jadi seolah-olah darah istihadah itu adalah keringat aja, tetap aja langsung harus melaksanakan sholat. Namun, tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasanya kamu haid sebelum itu. Jadi kalau seorang perempuan sudah memiliki kebiasaan haid, baik itu 6, 7, 8 misalkan, maka yang dianggap haid itu adalah kebiasaannya itu, sedangkan sisanya adalah darah istihadah. Ini menjadi dasar dalil hukum kalau ada seseorang perempuan terus menerus keluar darah selama 15 hari lebih terus saja, maka yang dihukumi haid adalah hari kebiasaannya. Jadi mohon maaf kalau ada pendapat misalkan pokoknya kalau kamu keluar darah selama 1 bulan, 15 hari itu kamu haid, 15 hari istihadah. Nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena nggak bisa seperti itu. Nanti ada pembahasannya ya. Dan di sini pun Rasulullah menjelaskan kalau terus-menerus keluar darah, maka yang dianggap darah haid itu adalah hari kebiasaan haidnya dan sisanya adalah darah
istihadah. Oke, di sini istihadah terbagi dua, ada istihadah sugro, ada istihadah kubro. Istihadah sugro seperti apa? Yang pertama, darah yang keluar dari seorang perempuan yang belum mencapai 9 tahun hijriyah. Anak kecil baru 7 tahun keluar darah, maka dinamakan istihadah apa? Sugro ya, kecil karena karena belum waktunya. Yang kedua, darah yang keluar kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari yang sudah kita bahas. Misalkan sehari cuman keluar 2 jam, terus saja nggak sampai 24 jam, maka ini kategori darah istihadah sugro. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar sebelum didahului suci. Tadi itu baru suci di tanggal 1 Januari ya, tiba-tiba keluar dari darah lagi di tanggal 10 Januari. Misalnya, maka ini dinamakan juga dengan istihadah sughra. Bisa dipahami ahwat? Insyaallah. Insyaallah ya, dipercepat. Oke. Sekarang yang kubro, atau kita ada contoh dulu sebentar. Nih, ada seorang wanita keluar darah selama 12 hari, 1 sampai 12. Kemudian 4 hari bersih, 1, 2, 3, 4, 13 sampai 16 bersih ya, nggak ada darah haid. Ternyata keluar darah lagi di tanggal 17, 18 sampai 21, maka ini haid, ini adalah bersih ya, yang ini adalah darah istihadah karena belum mencapai 15 hari masa suci. Insya Allah mudah ya. Atau contoh lagi, seorang wanita mengeluarkan darah 7 hari haid nih, 1 sampai 7, 12 hari bersih, 8 sampai 19 bersih. Kemudian di tanggal 8, kemudian 8 hari keluar darah. Nah, 20, 21, 22 ini keluar darah. Tapi karena belum mencapai 15 hari, maka 20 sampai 22 ini adalah darah istihadah. Barulah dikatakan darah haid dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Ya, jadi harus menyempurnakan dulu masa suci minimal 15 hari. Ini yang ditanyakan Uhti Ratih, betul ya kemarin? Insya Allah paham ya di sini. Oke, jika darah keluar putus-putus tidak lebih dari 15 hari, maka dihukumi haid semua. Misalkan akhwat nih, keluar darah tanggal 1 sampai 5, putus dulu sampai 10, kemudian nyambung lagi 11 sampai 15. Ya udah, dari tanggal 1 sampai 15 ini adalah haid. Kalau di bulan Ramadan terjadi seperti ini, maka kodoinnya berapa hari? 12 hari, Masya Allah ya. Kalau kemarin kakak saya lahiran awal Ramadan. Jadi 30 hari itu nifas ya, subhanallah. Kemudian istihadah kubro. Sekarang apa itu istihadah kubro? Dalam haid adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dengan 2 syarat. Kalau tadi istihadah sugro itu kalau di secara arti sugro itu kecil ya. Nah, kalau kubro besar. Bagaimana kategorinya? Di sini yang pertama, darah keluar melampaui 15 hari. Ini sering banget terjadi ya. Satu hari keluar sampai 15 hari, sampai 20 hari keluar darah. Maka ini dinamakan dengan istihadah kubro. Kemudian darah yang keluar bersambung antara hari yang ke-15 dan ke-16. Jadi nggak ada putusnya. Hari ke-15 keluar darah lagi sampai seterusnya. Ini dinamakan dengan istihadah kubro. Maka klasifikasi wanita-wanita yang terkena istihadah dan hukumnya, yang pertama adalah ada namanya mubtadaah mumayyizah. Mubtada itu yang pertama kali haid, kemudian dia bisa membedakan darah haid. Nah, ini metode pertama ya. Ini bagaimana kalau kita keluar darah dan nggak henti-hentinya keluar darah, maka di sini mubtadaah mumayyizah maksudnya apa? Yaitu wanita yang pertama kali keluar darah haid, ya masih usia 9 tahun keluar haid misalkan ya. Tiba-tiba langsung terkena istihadah kubro, keluar darah aja ya, nggak berhenti-berhenti. Tapi anak tersebut bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Tadi ingat nggak darah itu ada berapa? Dalam fikih 3. ada berapa? Ada berapa Umi? Lebih banyak. Ada Ya. berapa? 6 tadi. Lebih banyak lagi. 5. Berapa Utiranti tadi? Ada 5. Masya Allah ya. Ada 5. Hitam, merah kehitaman, merah, Warna kuning, kehitaman, coklat, sama merah, keruh. kuning, keruh. Ada 5 ya, akhwati fillah. Nah, anak tersebut bisa membedakan mana darah lemah, mana darah kuat. Berarti kalau ada yang hitam, itu kuat apa lemah? Kuat. Kuat ya. Kuat mana sama merah kehitam-hitaman? Merah kehitam-hitaman.
Yang Yang hitam. yang hitam. Yang hitam. Oke, yang ini tuh. Keruh sama merah kuat mana? Merah. Merah. Oke, jadi itu ada urutannya ya. Hitam, hitam kemerahan, merah, kuning, hijau, nggak hijau, keruh. Keruh. Keruh ya. Jadi itu bertahap. Si anak ini bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Ya, jadi ketika dia haid misalkan ini keluar darah, oh ini dilihat ya di pembalutnya ini darahnya begini. Dia mengetahui jenis darahnya. Subhanallah ya, kita aja nggak tahu darahnya gitu. Ini udah tahu, dia udah dikasih briefing mungkin sama ibunya, nih kamu kalau haid lihat darahnya, mungkin ya bisa jadi maka namakan mubtadah mumayyizah. Maka bagaimana di sini ya, dia maka di sini ada syarat tamyiz, bisa membedakan warna dan sifat darah kuat tidak kurang 24 jam, darah kuat tidak melewati 15 hari, darah lemah tidak kurang dari 15 hari, kemudian darah lemah bersambung terus menerus tidak diselingi darah kuat. Maka bagaimana untuk hukum mubtadaah mumayyizah yang pertama kali haid tapi apa? Tapi dia bisa membedakan warna darah. Astagfirullah, kemana nih? Cara menghukumi haid wanita jenis pertama ini adalah dengan menjadikan darah kuat sebagai darah haid dan lemah sebagai darah istihadah. Kebayang nggak? Enggak ya, oke langsung saya kasih contoh ya. Contohnya gini, tadi yang mubtadaah mumayyizah. Si anak ini keluar darah hitam selama 6 hari. Ini kuat ya. Kemudian keluar darah lagi, tapi warnanya merah. Selama berapa hari? 20. 20 hari. Berarti udah berapa hari nih? 1 dan 2. 26. 26 ya. Berarti lebih nggak? Lebih dari darah haid nggak? Lebih. Udah lebih ya. Berarti al-haidu yuhtalatu bidamin istihadah ya. Kemudian yang ketiga, lalu darah hitamnya 5 hari. Keluar lagi nih darah. Setelah 20 hari, keluar lagi darah yang hitam 5 hari. Setelah itu, keluar lagi darah merah selama 15 hari. Masya Allah ya. Ada yang kuat, lemah, kuat, lemah. Maka bagaimana? Ini mudah. 6 hari pertama, yang darah hitam itu dianggap haid. 20 hari dianggap istihadah. Yang kuat lagi darah hitam itu 5 hari dianggap darah haid lagi, yang 15 hari dianggap istihadah. Dia bisa membedakan warna darahnya. Ya. Dan selama berapa hari, berarti hampir 2 bulan ya. Terus keluar darah, tapi dia bisa membedakan warna darah, maka yang kuat dianggap haid, yang lemah dianggap istihadah. Itu metode pertama, namanya mubtadaah mumayyizah. Oke, yang kedua, insya Allah paham ya. Yang ini kalau yang pertama biasanya jarang ya anak yang bisa bedain warna darah. Kita aja kadang nggak bisa ya. Sekarang mubtadaah ghairu mumayyizah. Pertama kali haid tapi nggak bisa bedain warna darah ya. Mungkin maksudnya bagaimana? Dia menganggap warna darah yang keluar sama aja kok gitu ya, merah semua gitu. Bingung jadinya kan. Maka di sini mubtadaah mumayyizah, pertama kali haid, pemula, kemudian dia nggak bisa bedain warna darah. Yaitu wanita yang pertama kali keluar darah haid langsung terkena istihadah kubro, itu sering banget terjadi ya di sini. Santri ahwat ya, yang baru pada haid itu sering banget terjadi namanya istihadah kubro. Biasanya dari pikiran katanya nggak betah mungkin di pondok dan sebagainya. Ini sering terjadi. Langsung terkena istihadah kubro, tidak memenuhi syarat tamyiz yang tadi telah disebutkan. Jadi dia intinya nggak bisa membedain warna darah. Maka bagaimana hukumnya? Nah, jadi di sini langsung kasih contoh. Apabila seorang wanita keluar darah selama 30 hari dan semuanya berwarna merah satu warna, warnanya sama semuanya, atau darahnya berganti-ganti sifat dan warnanya serta enggak memenuhi syarat tamyiz, maksudnya berbeda gimana? Ternyata di hari pertama merah, hari kedua kental, hari ketiganya merah lagi, kemudian keruh dan berubah-ubah seperti itu sampai bingung mungkin ya si anak ini mubtadaah ghairu mumayyizah ini. Maka bagaimana di sini cara menghukuminya? Nanti dengan cara kayak di sini. Dihukumi haid 7 hari sesuai umumnya wanita haid. Maka kembali kepada umumnya wanita. Tadi berapa umumnya? Sekitar 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7. Karena warnanya bingung dia, warnanya berubah-ubah, nggak udah kuat ke yang muda atau dari warna muda ke yang kuat seperti itu. Maka kembali kepada kegaliban wanita pada umumnya itu 7 hari, 6 atau 7 hari. Diambillah 7 hari ya. Maka dihukumi istihadah
sucinya selama 23 hari. Jadi kalau ada perempuan anak yang mubtadah ghair mumayyizah ini 30 hari keluar darah tapi dia nggak bisa bedain warna darah atau warna darahnya nggak bisa benar-benar nggak bisa membedakan gitu. Maka sudah yang 7 hari haid, yang sisanya adalah istihadah. Oke, satu lagi Ahwat. Mu'tadah mumayyizah. Ya, ini biasanya kita ya. Mu'tadah itu apa? Udah terbiasa. Udah punya kebiasaan. Udah mungkin ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada juga yang berapa? Ada yang 10 enggak? 11, 12, pokoknya udah punya kebiasaan mumayyizah dan bisa membedakan warna darah. Itu wanita yang pernah haid dan memenuhi syarat mumayyizah. Maka hukum mu'tadah mumayyizah ini cara menghukuminya adalah mendahulukan tamyiznya daripada kebiasaan haidnya. Oke, paham nggak? Tamyiz itu bisa membedakan ya. Oh, jadi kalau warna kuat bakal dihukumi apa tadi? Hukumnya apa, Wat? Haid ya. Kuat, warna kuat. Bukan haid. Haid. Warna lemah maka dihukumi Istihadah. istihadah. Walaupun dia udah punya kebiasaan. Saya udah punya kebiasaan 8 hari. Bagaimana nih? Ya udah kalau dia bisa membedakan, ya udah yang dianggap atau yang diambil ketika dia bisa membedakan dulu darahnya. Ternyata yang kuat ada 10 hari, ya udah. Itu yang 10 hari adalah haid. Maka kaidahnya jika seorang wanita memiliki kebiasaan dan memenuhi syarat tamyiz, maka yang didahulukan adalah tamyiznya. Darah kuat, darah lemahkah? Nah, di situ ya. Contoh ya. Seorang wanita mempunyai kebiasaan haid 5 hari, ya. 7 hari hitam, ya. Kemudian terkena istihadah kubro. 20 hari merah, 8 hari hitam, kemudian keluar darah lagi 20 hari merah lagi. Maka caranya bagaimana? Ya udah, yang kuat tadi, tamyiz itu seperti itu ya. Yang kuat dihukumi haid, yang 20 hari merah maka dihukumi istihadah. Allah. 8 hari karena warnanya hitam lagi, warna kuat lagi, maka dihukumi Haid. haid. Kemudian warna mudanya karena hitam dan merah kan lebih kuat warna merah, warna hitam. Maka yang merah ini adalah istihadah. Begitu. Itu karena udah lebih dari 15 hari suci dianggap ya Ustazah. 7 sama 20 hari istihadah itu. Istihadah kubro itu kubro ya. Jadi terus-menerus keluar darahnya, Huti. Ya, berarti dianggap haid lagi yang 8 hari karena dia udah melewati 15 hari suci dianggap ya Ustazah. Bukan itu. Apa coba? Ya, itu kan 20 hari istihadahnya jarak Betul, antara betul. 7 hari haid. Ah, Berarti 8 hari haid itu dianggap haid karena sudah lebih dari 15 hari ya. Oke, salah satunya itu. Tapi yang paling pentingnya apa lagi? Dari jenis? Jenis Jenis darah. warna. Warnanya. Oke, jenis darahnya juga, betul. 20 hari ini kenapa tidak dinamakan haid ya? Karena dituju ke apa? Ke haid selanjutnya harus minimalnya 15 hari, betul ya, Tirati ya. Tapi juga disebabkan karena warna darahnya itu juga. Karena warna darahnya adalah kuat. Di sini warna darah hitam. Iya, Begitu. karena kenapa kok 20 hari merah itu enggak, Mm, misalnya 15 hari merah, 20 hari merah, mm, kemudian hari ke yang 16-nya kenapa enggak dihukumi haid kan gitu saja. mm, mm. Kenapa coba? Karena di 20 hari ini darahnya sama. Oh gitu, Oke, sama warna apa, Uti? warna merah. Warna Merah, iya. Kalau di 20 hari ini ternyata ada 5 harinya adalah warna hitam, maka ya udah, yang 15 harinya darah istihadah, baru yang 5 harinya adalah darah Haid. haid. Gitu, karena 20 harinya terus-menerus sama warnanya. Dan ini Harus sama pernah, warnanya ya. betul, harus sama warnanya. Ya, ini pernah terjadi juga, saya pernah ada salah satu kasus seperti ini juga. Warna darahnya gimana? Oh iya merah, ternyata iya ada juga ya. Karena yang saya alami gitu, warna darah tuh ya paling hitam gitu ya, atau apa? Merah kehitaman, tapi juga ada yang merah seperti itu ada. Nah, ini ketika di istihadah kubro biasanya terjadi seperti itu. Jadi lihat di tamyiznya dulu. Kalau dia bisa membedakan warna darah, maka ambil metode mu'tadah mumayyizah yang tadi gitu ya. Yang satu lagi akhwati fillah, mu'tadah ghair mumayyizah.
udah punya kebiasaan tapi nggak bisa bedain warna darah, ya, pernah haid tapi nggak bisa bedain warna darah, maka jika seorang wanita memiliki kebiasaan dan memenuhi syarat tamyiz, maka yang didahulukan adalah tamyiznya. Ini salah ya, salah nulis. Kalau dia sudah punya kebiasaan tapi nggak bisa menghukumi warna darah, maka diambil kebiasaan dari waktu haidnya. Menghukumnya adalah dia mendahulukan tamyiznya daripada haidnya, tetapi kalau mu'tadah ghair mumayyizah maka mendahulukan mu'tadahnya atau kebiasaannya karena nggak bisa bedain warna darah. Ya, contohnya begini, seorang wanita mempunyai kebiasaan haid 7 hari, lalu di bulan berikutnya terkena istihadah kubro 30 hari, keluar darah aja terus-menerus, maka cara menghukuminya 7 hari haid sesuai kebiasaan dan sisanya adalah Hukum istihadah. istihadah. Begitu. Nah, pertanyaannya gimana Ustazah kalau saya itu kebiasaannya berubah-ubah? Pernah nggak? Ya, pernah. Kita punya kebiasaan 7 hari ini. Tapi bulan kemarin 8 hari. Maka yang mana yang diambil? Yang mana? Bulan paling yang paling Masya sering Allah, yang paling deket ya, yang paling deket kemarin karena kebiasaan kita bisa aja berubah. Dulu 6, 7, tapi bulan kemarin jadi 8, ya udah yang terakhir itu yang kita ambil. Berarti menjadi 8 hari kebiasaannya. Ya guys, seseorang yang istihadah boleh nggak sholat? Boleh ya. Ini bukan berarti ketika lagi istihadah nggak boleh ngapa-ngapain ya. Tapi tata caranya bagaimana? Maka kalau mau sholat, basuh dulu kemaluannya. Ya dari darah setiap ingin sholat fardu, ganti pembalutnya dulu. Kalau katanya zaman sekarang ada tuh buat menahan darah keluar, apa namanya? Anti-liner. Hah? Anti-liner. Bukan panty liner ya, apa namanya? Campon apa namanya? Iya, jadi dia langsung menyetop darah keluar, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada ya udah ganti pembalut langsung sholat. Jadi nggak bisa juga kalau kita misalkan mau sholat duhur ya misalkan ya, sholat duhur selesai, mau nunggu asar dengan wudhu yang tadi nggak bisa. Dia harus wudhu setiap akan melaksanakan sholat. Jadi harus memperbaharui wudhu terus menerus. Kalau walaupun belum batal, tetap dia harus memperbaharui wudhu, tapi ganti pembalutnya dulu, bersih-bersih dulu, nggak usah mandi ya. Ini bagian kedua. Yang ketiga, para ulama Syafi'iyah menambahkan wajibnya menyumbat tempat keluar darah kemaluan dengan kapas atau pembalut. Ini ya, jadi jangan dibiarkan keluar ya. Yang selanjutnya boleh tawaf. Jadi kalau yang haid kan nggak boleh tawaf, karena tawaf itu sama seperti sholat hukumnya, harus tertutup aurat, kemudian juga harus dalam keadaan suci. Tapi kalau yang istihadah karena bukan haid, maka tetap boleh melaksanakan tawaf. Kemudian yang keenam dihukumi suci. Tapi yang kelima nih akhwati fillah, dalam fikih sebenarnya boleh saja bersenggama atau berhubungan suami istri ya. Tetapi harus konsul dulu sama medis ya, sama dokter kandungan apakah aman atau tidak. Begitu ya. Walaupun diperbolehkan tetapi kalau sekiranya membahayakan maka lebih baik hindari begitu. Oke, akhwati fillah, ada nifas ini kita sudah aja dulu Sada Sila. ya Ustazah. Bagaimana? Kita udah Lanjut. habis waktunya. Lanjut. Dilanjut. Yakin malah. Ya Ustaz Nanti lupa Rati semua. di Medan udah maghrib ya? Udah isya? Belum, Ustazah, belum. Cuman Belum. Oke, kita cepetin mau. takutnya lupa. Subhanallah. Oke, nifas dikit aja kok. Nggak seberat pembahasan haid dan istihadah ya insya Allah. Oke, pengertian nifas dikit lagi. Nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita ketika melahirkan dan sebelum melampaui hari ke-15 dari saat melahirkan. Jadi, darah yang keluar bersamaan dengan atau setelah keluarnya janin itu dinamakan dengan darah nifas. Kalau darah tersebut keluar tapi bayinya belum keluar, maka nggak dinamakan dengan nifas. Jadi ini perlu difahami ya, akhwati fillah ya. Kalau lagi pembukaan tiba-tiba keluar darah, maka itu masih wajib sholat sebenarnya. Tapi kalau benar-benar nggak kuat ya udah nggak apa-apa. Nanti kodoin ketika sudah selesai masa nifasnya. Begitu, karena itu bukan nifas. Karena nifas harus dibarengi atau setelah keluarnya janin. Ada perempuan yang ketika melahirkan nggak keluar darah, ada juga gitu ya. Karena misalkan dengan sesar katanya, atau juga ada juga di zaman dulu itu keluar bayi tanpa mengeluarkan darah, ada juga gitu ya.
Oke, darah nifas seperti itu dan di sini paling sedikitnya nifas adalah setetes atau sesaat. Jadi keluar bayi, keluar darah, selesai, nggak ada darah sama sekali. Masya Allah ya. Kemudian paling banyaknya nifas dalam madhab Syafi'i adalah 60 hari. Tapi kalau dalam madhab yang lain itu ada yang mengatakan maksimalnya adalah 40 hari. Tapi kalau madhab Syafi'i 60 hari. Jadi kalau darah terus keluar sampai 60 hari itu darah nifas. Kalau lebih nanti hukumnya masuk hukum istihadah. Jadi istihadah itu ada di istihadah haid, ada juga istihadah di Pas. nifas. Umumnya nifas adalah 40 hari. Golib-golibnya ya para ulama sampai nanya, kamu biasanya berapa hari? Nah, pada umumnya adalah 40 hari. Kemudian darah keluar, kaidah mengetahui darah nifas, darah keluar setelah kelahiran janin atau bakal janin baik dengan cara normal ataupun sesar ya, keluar darah ketika sudah melahirkan. Jika darah terputus, saat terputus tidak boleh melebihi 15 hari. Ya, misalkan tiba-tiba putus keluar darah nifas misalkan keluar beberapa hari. Kemudian terputus darahnya seperti tadi haid ya. Selagi belum sampai 15 hari, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas juga. Kaidahnya sama seperti haid. Kemudian darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari saat melahirkan. Misalkan ya akhwat, pas udah ngelahirin gak keluar darah. Ternyata keluar darah pas hari ke-16. Maka darah tersebut tidak dinamakan dengan darah nifas, tapi darah haid gitu ya. Kemudian bersihnya rahim dari kandungan. Jadi kalau masih ada janin dalam kandungan tapi keluar darah itu tidak dinamakan dengan darah nifas. Darah keluar tidak boleh melebihi 60 hari di saat melahirkan. Kalau seorang perempuan keluar darah lebih dari 60 hari ketika sudah melahirkan, ketika nifas tersebut, maka tidak dinamakan dengan darah nifas melainkan masuk pada istihadah. Istihadah kubro dalam nifas ada juga ya, itu darah yang keluar melampaui dari masa paling lama nifas 60 hari, terus keluar darah selama 60 hari. Kemudian antara hari ke-60 dan ke-61 darah yang keluar harus bersambung. Misalnya gini, akhwati fillah. Ada seorang perempuan melahirkan ya, kemudian darah nifasnya keluar selama 60 hari. Kalau misalkan sempat terjadi terputus darah, sempat terhenti hanya waktu 1 jam aja. Misalkan di waktu zuhur berhenti dalam waktu 1 jam nggak keluar darah lagi, ya maka itu sudah masuk haid. Sudah masuk hukum haid. Bukan apa? Bukan istihadah. Jadi syaratnya apa? Istihadah dalam nifas kalau tersambung dari tanggal 1 sampai 60 dan langsung ke tanggal 61 tanpa ada jeda sama sekali, maka nanti kembali kepada kaidah haid. Ya hukumnya dilihat dari darahnya. Begitu. Syaratnya tidak terputus dari 60 sampai 61. Kalau sempat terputus sejam atau 1 hari, maka hari selanjutnya itu dinamakan dengan darah darah apa? Darah haid. Ya, udah masuk haid ke situ ya. Kemudian di sini ada larangan bagi wanita yang haid dan nifas. Ini terakhir insya Allah ya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Gak boleh sholat ya, akhwat ya. Walaupun rajin tetap haram hukumnya melaksanakan sholat. Ya saya pengen sholat. Saya pengen puasa karena nggak mau kalau nanti ngodoin saum pas di luar Ramadan gitu ya. Karena kalau bulan Ramadan kan bareng-bareng enak ya, saum bareng-bareng. Kalau sendiri nggak mau kan? Nggak mau ya, malas kalau sendiri. Tetap haram hukumnya. Ya, karena ketika kita melaksanakan sesuatu yang diharamkan Allah jadi dosa. Gitu. Maka ketika kita menjaga ya tidak melakukan sholat dan puasa tetap insya Allah dapat pahala karena sesuatu yang sering kita lakukan itu ya. Kemudian yang ketiga nggak boleh baca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf. Tapi ada juga mengatakan kalau darurat boleh aja membawa ya, atau boleh kok kalau pakai sarung tangan. Ada juga pendapat seperti itu. Kemudian dalam membaca Al-Quran ada yang memperbolehkan kalau misalkan niatnya zikir. Kita kan ada zikir pagi sama petang. Di situ disunahkan membaca ayat kursi. Boleh-boleh aja gitu ya. Kenapa? Karena zikir. Kita baca doa Robbana atina fid dunya hasanah itu kan dari Al-Qur'an. Boleh enggak? Boleh, karena niatnya berzikir begitu. Kemudian yang enggak boleh lagi masuk ke dalam masjid, enggak boleh akhwat ya. Kalau sampai berdiam diri boleh aja. Kalau sampai berdiam diri enggak boleh. Tapi hanya lewat aja boleh-boleh aja. Misalkan anak kecil masuk atau mau ngambil sesuatu di masjid tapi buru-buru ya udah nggak apa-apa karena darurat.
Kemudian yang keenam nggak boleh tawaf, yang ketujuh tidak boleh berhubungan intim, dan yang terakhir tidak boleh bercumbu antara pusar dan lutut. Begitu ya. Itu pengharamannya. Alhamdulillah. Begitu akhwati fillah, insya Allah mudah-mudahan difahami. Oke, kita kembalikan kepada Ustazah Sila. Ustazah Sila, halo. Ya, silakan. Alhamdulillah, jazakillah Ustazah Fauzia yang sudah menyampaikan materi haid, istihadah, dan nifas dengan begitu sangat jelas. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Dan juga jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh peserta kajian fikih muslimah pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah menyimak sampai selesai dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di sesi kajian di pekan depan insya Allah. Kemudian langsung saja ya kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Syukran Ustazah. Terima kasih Wah, Ustazah. jazakallah. Baik, syukur Ustazah Sila buat sekalian. Barakallahu Baik, fikunna. Ustazah. Mungkin Ustazah Sila yang mau tanya boleh di grup ya. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Ya. Syukur, Nah, Ustazah. untuk semua akhwati, insya Allah dibuka ya sesi tanya jawab di grup. Silahkan untuk yang mau bertanya, baik berupa teks maupun pesan suara, dipersilahkan. Nanti insya Allah Ustazah Fauziah yang akan menjawabnya. Kemudian untuk itu langsung saja kita membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pekan depan. Barakallahu Amin. fi barakallahu fikum. Mohon maaf atas atas kesalahan yang di yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan ilmu kita uh, yang kita dengarkan tadi dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu